Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang komposisi dan invers fungsi. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang komposisi dan invers fungsi. Tapi dalam video ini kita akan fokus pada satu pembahasan saja, yaitu tentang komposisi fungsi. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi komposisi fungsi ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari komposisi fungsi. Dan yang kedua tentang bagaimana cara menentukan rumus komposisi fungsi. Berikutnya tentang sifat-sifat fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi akan kita bahas di video berikutnya. Jadi di video ini kita fokus pada pengertian dan bagaimana cara menentukan rumus komposisi fungsi. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas bagaimana cara menentukan rumus komposisi fungsi, langkah lebih baiknya kita mengetahui dulu kenapa kita harus belajar tentang komposisi fungsi ini. Berikut saya berikan suatu permasalahan yang nantinya akan kita bisa selesaikan dengan konsep komposisi fungsi ini. Ini contohnya ya. Misalkan seperti ini. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin yang pertama yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Dan tahap kedua dengan menggunakan mesin kedua yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi fx 0,9x dikurang 1. Dan mesin 2 mengikuti fungsi gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurang 2,5x. Dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam satuan ton. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan komposisi fungsi. Nah, apa akan kita selesaikan sekarang? Tentu saja tidak, karena kita baru mau mulai mempelajari tentang komposisi fungsi itu sendiri. Jadi ini hanya untuk motivasi saja. Ternyata dalam komposisi fungsi nanti bisa dipakai dalam dunia usaha, dalam dunia kerja, dalam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian komposisi fungsi. Nah, untuk lebih gampang diterima, jadi gini. Jadi sebenarnya kalian harus paham dulu apa yang dinamakan fungsi itu. Dan di video ini saya tidak akan menjelaskan apa itu fungsi, karena materi fungsi itu sendiri sudah dibahas di tingkat SMP bahkan, atau di kelas 10 sudah ada juga tentang fungsi. Nah, ini kita masuk ke apa itu komposisi fungsi. Jadi misalkan ada dua fungsi. Jadi biar lebih gampang, saya misalkan ada fungsi fx. Fx itu fungsinya sama dengan pizza. Fx itu adalah pizza, kemudian gx adalah nanas. Jadi nanti ada fungsi baru namanya fgx. Fgx itu artinya adalah fungsi g dilanjutkan fungsi f. Fgx itu artinya adalah, kalau f itu pizza, g itu nanas, berarti fgx itu adalah nanas yang berada di dalam pizza. Jadi nanas dimasukkan ke dalam pizza. Fgx itu artinya nanas dimasukkan ke dalam pizza. Sedangkan gfx itu adalah pizza yang dimasukkan atau diletakkan di atas nanas. Itu ya. Ini gambaran awal saja. Jadi
biar untuk bisa membedakan. Jadi FGX itu GX dimasukkan ke dalam F. Kalau GFX itu FX dimasukkan ke dalam G. Nah, ilustrasinya kalau kita bahas secara matematikanya seperti ini. Atau pengertiannya ini dulu ya. Jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadi komposisi fungsi itu minimal dibutuhkan dua fungsi. Misalkan ada fungsi f dan fungsi g. Nah, kita akan membuat fungsi baru. Nah, fungsi baru yang merupakan penggabungan dari fungsi f dan fungsi g itu namanya adalah komposisi fungsi. Nah, misal di sini ada fungsi f. F itu dia memetakan anggota A ke himpunan A ke himpunan B. F itu kerjanya dari A ke B. Kemudian kalau G fungsinya bekerja dari B ke C. Maka nanti ini berarti kan dari gambar ini fungsi F dilanjutkan fungsi G. Fungsi F dilanjutkan fungsi G. Karena F itu dari A ke B, sedangkan G dari B ke C. Berarti jika F dilanjutkan dengan B, itu ada fungsi baru. Jadi dari A ke C itu ada fungsi baru, namanya adalah fungsi F dilanjutkan fungsi G. Nah, penulisannya fungsi F dilanjutkan fungsi G, itu penulisannya adalah G, ini lingkaran, F bacanya adalah G bundaran F. G bundaran F, sekali lagi saya tekankan, G bundaran F itu artinya adalah fungsi F dilanjutkan fungsi G. Ingat ya, ini tulisannya dibalik ya. Fungsi F dilanjutkan fungsi G itu nulisnya G bundaran F. G bundaran Fx artinya sama dengan G Fx atau Fx-nya dimasukkan ke dalam G. Nah, untuk lebih jelasnya, misal nih ada fungsi F. F itu dia memetakan angka 5 ke angka min 2. Sedangkan G memetakan angka min 2 ke angka 4. Nah, jadi misalkan dari A ke C, fungsi dari A ke C itu berarti kan F dilanjutkan G, nulisnya adalah G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Kalau kita baca dari diagram panah ini, berarti F5 kawannya 5 itu adalah min 2. F5 adalah min 2. Dan G min 2 kawannya min 2 adalah 4. Jadi fungsi F dilanjutkan fungsi G itu nulisnya adalah G bundaran F5. G bundaran F5 sama dengan 4. Lihat ini. Ini berarti kan ada 3 fungsi sekarang. Ini fungsi F, ini fungsi G. Nah, yang bawah ini dari A ke C langsung tanpa melewati B, misalnya, itu namanya fungsi G bundaran F. Nah, inilah yang disebut dengan komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi. Nah, sebenarnya fungsi F kan ada rumusnya. Fx sama dengan bla bla bla. Gx sama dengan bla bla bla. Nah, berarti nanti G bundaran Fx ini juga punya fungsi. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Nah, jadi G bundaran F5 temannya 5 adalah 4. Karena ini kita pakai fungsi G bundaran F. Tapi kalau temannya 5 pakai fungsi F, misalnya F5, F ya, ini fungsinya F ya. F5 itu jawabannya min 2. Tapi kalau G bundaran F5 artinya fungsi F dilanjutkan fungsi G pada angka 5 itu hasilnya nanti 4. 5 hasilnya 4. Nah, itu pengertian dari komposisi fungsi. Jadi saya ulangi, komposisi fungsi itu gabungan dari dua fungsi ya, minimal 2 fungsi. Gabungan dari 2 fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, fungsi baru itu namanya komposisi fungsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan rumus dari komposisi fungsi itu. Nah, ini contoh 1 dulu. Misalkan gini ya. Diketahui fungsi f dan g dinyatakan dalam pasangan terurut. F-nya itu 0,1, 2,4, 3,-1, 4,5. Artinya kalau ini digambar pakai diagram panah, ini dari A ke B itu ya. Jadi temannya 0 itu 1.
temannya 2 itu 4. Kawannya 3 itu min 1. Kawannya 4 itu 5. Jadi ini himpunan A. Himpunan A itu anggotanya ada 0, 2, 3, 4. Itu anggotanya. Anggota A ya. Anggota B-nya 1, 4, min 1, 5. Dan ada fungsi lagi, fungsi G. Nah, fungsi G ini kerjanya dari B ke C. Berarti ini anggota B ya. Anggota B itu 2, 1 ya, 1, 5, 6. Kemudian anggota C-nya 0, 2, 3, 7. Nah, ini berarti dia G ini memasangkan 2 dengan 0. 1 dengan 2, 5 dengan 3, 6,7. Jadi bayangan kalian ini diagram panah ya. Jadi diagram panah yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan jadinya. Nah, maka tentukan F bundaran G1. Ingat, F bundaran G1 berarti fungsi G dilanjutkan fungsi F. Fungsi G yang 1. Fungsi G yang 1, ini ya, G yang 1 kan kawannya 2. Dari 2 ini, 2 di F kawannya 4. Berarti kan G dilanjutkan F pada angka 1, G pada angka 1, 1 kawannya 2. 2 kawannya 4. Jadi hasilnya yang A ini adalah 4. Nih ya. Di F bundaran G1 hasilnya 4. Kemudian G bundaran F4. G bundaran F4 berarti fungsi F dilanjutkan fungsi G. Fungsi F yang 4, yang depannya 4. Fungsi F yang depannya 4. Ini ya. 4 kawannya 5. Dilanjutkan yang G setelah 5 dia terus di G-nya 5 kawannya 3. Berarti hasilnya yang 3 ini. Nih. Hasilnya 3 ya. Tuh. Nah, kemudian yang C, F bundaran G. F bundaran G ini secara keseluruhan, berarti kalau di belakangnya nggak ada angkanya, berarti F bundaran G itu hasilnya berapa saja. Nah, F bundaran G berarti fungsi G dilanjutkan fungsi F. Fungsi G dilanjutkan fungsi S. Pertama, fungsi F. Berarti 2,0. 0 dilanjutkan 1. Berarti jadi jawabannya 2,1. Ini 2,1. Kemudian ini 1,2. Kemudian 2 dilanjutkan dengan 4. Berarti 1,4. Nah, kemudian yang ini 5,3. Ini 3, min 1. Berarti 5 kawannya min 1. 5, min 1. Nah, kemudian yang ini 6,7. Nah, di sini yang depannya 7 nggak ada. Nah, berarti nggak ada yang di sini. 6 nggak ada pasangannya kalau kita menggunakan F bundaran G. Jadi cukup 3 ini saja. Kemudian yang D, G bundaran F. Jadi fungsi F dulu dilanjutkan fungsi G. Fungsi F pertama 0,1. 1 dilanjutkan dengan 2. Berarti 0,2. 0,2. Kemudian berikutnya 2,4. Kemudian 4 di sini yang depannya 4 nggak ada. Berarti ini nggak bekerja di sini. Dan yang ini 3, min 1. Min 1 yang di sini yang depannya min 1 nggak ada. Nah, berarti 4,5. 4,5. Di sini 5,3. Berarti jawabannya 4,3. 4,3. Nah, ini ya. Gampang sekali. Ternyata matematika itu cukup mudah. Oke, itu contoh yang pertama. Menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua sudah ada rumus. Maksudnya ada rumus fungsinya. Misalkan diketahui F-nya, ini ya, Fx-nya adalah 2x kuadrat tambah 1 dan Gx-nya adalah x ditambah 3. Tentukan rumus fungsi dari F bundaran Gx. Nah, yang A ya. Nah, ini ya. F bundaran Gx artinya G dimasukkan ke dalam F. Nah, G-nya ini dimasukkan ke dalam F. Artinya F dalam kurung Gx. Nah, Gx-nya adalah x ditambah 3. Ini ya. Jadi Gx-nya diganti dengan x ditambah 3. Karena di sini apa? Gx-nya adalah x tambah 3. Kemudian di sini F x ditambah 3. Fx ditambah 3 artinya kita lihat fungsi Fx kan 2x kuadrat ditambah 1. Nah,
Ini kan fx. Karena di sini fx plus 3, berarti x yang ada di sini ya, x yang ada di sini diganti dengan x ditambah 3. Nah, tadi kan kalau kita lihat ilustrasinya tadi kan berarti ini f bundaran gx itu adalah gx dimasukkan ke dalam f. Berarti gx ini dimasukkan ke dalam sini. Artinya x yang ada di fungsi f ini, x yang ada di fungsi f ini diganti dengan x ditambah 3. Jadinya 2 dalam kurung x ditambah 3 kuadrat ditambah 1. Nah, sehingga kita hitung dulu x ditambah 3 kuadrat. Dapatnya x kuadrat tambah 6x tambah 9. Dapatnya dari mana? Berarti x ditambah 3 kuadrat itu berarti x ditambah 3 kali x ditambah 3. Nah, jadi nanti dihitung x ditambah 3 dikali x ditambah 3. Oke, lihat video, lihat tabel di samping ini. Dapatnya x ditambah 3 kuadrat itu di sini ya. Sini. Nah, sehingga setelah ketemu dikuadratkan menjadi ini dikalikan ya, 2 kali x kuadrat jadinya 2x kuadrat, 2 kali 6x jadinya 12x, 2 kali 9 sama dengan 18 kan. Nah, 18 tambah 1 yang di belakang ini jadinya 19. Jadi f bundaran gx-nya adalah 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 19. Itu ya. Kemudian yang B, g bundaran fx artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g. Fungsi f ini dimasukkan ke dalam g, artinya x yang ada di gx ini diganti dengan fx-nya ini. Nah, g bundaran fx artinya g dalam kurung fx. Nah, fx-nya sendiri adalah 2x kuadrat ditambah 1. G 2x kuadrat tambah 1. Berarti kalau seperti ini kita lihat fungsi g-nya. Nah, setiap x yang ada di fungsi g ini diganti dengan 2x kuadrat tambah 1. Sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 3. Jadi ini yang awalnya tadi x-nya, awalnya cuma x saja, diganti dengan 2x kuadrat ditambah 1. Nah, sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, ini f bundaran gx, ini g bundaran fx. Nah, sekarang yang C, f bundaran g1. Nah, f bundaran g1 kan tadi kita sudah cari rumusnya. F bundaran G1 ini ya, F bundaran G1. Tinggal X-nya ini diganti 1. Kalau X-nya diganti 1 menjadi F dalam kurung G1. Nah, G1 berarti ini X-nya ini diganti 1. Jadi 1 tambah 3 jadinya 4. Jadi F4. Ya kan? Nah, F4 itu sendiri berarti lihat fungsi Fx-nya. Berarti X-nya diganti dengan 4. Sehingga 2 kali 4 kuadrat ditambah 1. Jadinya 2 kali 16 ditambah 1. 2 kali 16, 32 tambah 1 jadinya 33. Nah, ini berarti F bundaran G1. Kemudian yang D, G bundaran F1. Artinya fungsi ini ya, G bundaran F1 berarti G dalam kurung F1. Nah, F1 kan artinya adalah F1 artinya apa? Lihat di fungsi F-nya, X-nya diganti 1. Berarti menjadi 1 kuadrat kan 1. 1 kali 2, 2. Tambah 1 jadinya 3. Jadi F1 itu nilainya 3. Nah, sekarang G3. G3 ini berarti 1 G3 ya, sorry. G3 berarti ini X-nya diganti dengan 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, ini nanti ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua untuk mengerjakan C dan D ini ada cara yang kedua. Lihat cara kedua di penjelasan berikut ini.
pelajari ya, dipelajari. Jadi kita memanfaatkan jawaban dari A dan B. Ini cara yang kedua bisa lebih mudah. Oke. Nah, berikutnya coba sebagai latihan untuk kalian kerjakan latihan berikut. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalian foto atau kalian ketik boleh. Nah, kalian kirim melalui kolom komentar. Terima kasih, ternyata matematika itu cukup mudah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.